Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwat fillah, hadirat muslimat, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam hari ini berkumpul kembali untuk sama-sama menghatamkan Al-Qur'an, untuk sama-sama membaca ayat-ayat suci kalamullah, untuk sama-sama membaca doa, untuk sama-sama menghidupkan malam, salah satu daripada malam-malam ganjil di malam-malam bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima usaha kita, menerima setiap huruf daripada bacaan Al-Qur'an kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima niat-niat salihah yang terpatri di dalam hati kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang usaha kecil kita ini, melipat gandakan pahalanya, memberkahinya, dan menjadikan kita semua daripada orang-orang yang makbulin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke atas junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad, yang karena beliaulah kita semua berkumpul, karena beliaulah kita semua mendapatkan kemuliaan Ramadan, karena beliaulah kita semua menjadi orang-orang yang diberi nikmat dengan nikmat Ramadan, nikmat Lailatul Qadar, dan juga nikmat menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam Allah selalu tercurah tiada henti tanpa akhir ke atas beliau, keluarga beliau, sahabat beliau, serta keturunan beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, keluarga kita, serta orang-orang yang kita sayang daripada orang-orang yang hidup berpegang teguh pada ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah istiqamahkan hingga ajal menjemput dalam keadaan cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti di hari kiamat mudah-mudahan Allah pantaskan dan perkenankan kita untuk berkumpul, bertetap mata bermajlis dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Akhwat fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini bertepatan dengan malam 25 Ramadan, di mana para ulama subhanallah, dari kesungguhan mereka untuk mencari tahu, dari kesungguhan mereka dalam bermutalaah, di dalam mengkaji, di dalam meneliti, di dalam mencari tahu, sehingga ada sebagian daripada para ulama kita, di antaranya adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mana membuat sebuah rumusan dalam menentukan malam Lailatul Qadar. Apabila awal Ramadannya hari ini, maka malam Lailatul Qadarnya tanggal eh, tanggal sekian. Apabila awal Ramadannya hari sekian, maka tanggal malam Lailatul Qadarnya juga hari yang sekian, berbeda-beda setiap tahunnya. Maka dikatakan oleh para ulama, termasuk Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, apabila awal bulan Ramadannya adalah hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya adalah malam 25. Malam 25. Yang mana subhanallah, kita untuk Indonesia secara khusus dan juga negeri-negeri tetangga secara umum, awal Ramadannya adalah hari Kamis. Maka malam ini, malam 25 ini sangat besar sekali kemungkinan merupakan malam Lailatul Qadar. Walaupun kita juga tahu ada beberapa negara, banyak negara yang memulai puasanya di hari Rabu. Maka dikatakan kalau hari Rabu, malam Lailatul Qadar adalah malam 29. Jadi yang mana yang malam Lailatul Qadar? Anggaplah setiap malam Lailatul Qadar, karena kita punya dua hari yang setiap malamnya adalah malam-malam ganjil. Bahasanya kalau di Indonesia, hari ini malam ganjil, besok juga malam ganjil untuk Muhammadiyah dan juga untuk pemerintah. Maka alhamdulillah atas nikmat perbedaan ini, sehingga kita bisa memiliki banyak kemungkinan untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, memberkahi usaha kita, memberkahi niat-niat
salihah kita, memberkahi amal-amal kita, dan memberkahi bulan Ramadan untuk kita yang tersisa sekitar 5 harian ini atau 4 harian ini. Dan mudah-mudahan di hari-hari yang terakhir, umpama kuda yang dia sampaikan oleh para ulama kita, bahwa kuda apabila mendekati titik finish, maka akan semakin laju, semakin kencang larinya. Gitu juga dengan kita yang telah memasuki hari-hari terakhir, ini hendaknya semakin laju, semakin cepat lari kita di dalam beribadah, di dalam mengejar ketertinggalan, yang mudah-mudahan Allah berkahi setiap menitnya, Allah berkahi setiap jamnya, Allah berkahi siang malamnya, sehingga kita termasuk daripada innal faizin al-maqbulin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhwat fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kitab An-Nafahat Ar-Ramadaniyah lil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad rahimahullahu taala, di mana beliau masih lagi menjelaskan tentang menangis. Di mana beliau masih menjelaskan tentang menangis di dalam bait-bait syairnya di bab yang ketiga ini, menjelaskan kepada kita bahwa menangis merupakan salah satu amal. Menangis merupakan salah satu amal soleh apabila penangis tersebut ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri-ciri salihin, ciri-ciri para ulama, ciri-ciri yang sangat menonjol pada diri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah banyak menangis dan sedikit tertawa, karena menyadari akan besarnya tanggung jawab yang akan dihadapi, akan besarnya perkara-perkara besar yang akan dihadapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah kondisi kebanyakan orang soleh. Maka apabila kita itu banyaknya tertawa, banyaknya lalai, banyaknya bercanda, bersenda gurau, itu menunjukkan jauhnya kita, kurangnya ilmu kita, dan kerasnya hati-hati kita. Wal'iyadzubillah. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, beliau di pertemuan yang lalu menjelaskan, "Fala burikat ainu tadrid dumu ala fauti hadin aw waja' aw khutam." Saya harap admin host kita untuk menampilkan layar bait syair yang tadi dibacakan oleh Ukhti Safura, bisa ditampilkan lagi ketika saya menyampaikan. Wala burikat ainu tadridumu ala fauti haddin aw waja' aw khutam. Wala tabki illa ma'ala ma baka alaihi nabi alaihi salam. Katanya beliau, tidak diberkahi mata yang mengalirkan air mata atas kehilangan kesempatan ataupun karena kesakitan ataupun urusan dunia. Wala tabki, maka janganlah engkau menangis illa ala ma baka, kecuali menangis karena atau disebabkan sesuatu yang membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menangis, kecuali terhadap sesuatu yang ditangisi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baka wa baka ba'dahu salihun minal qabri wal hashri wa sya'idham. Baka beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menangis, wa baka ba'dahu, dan juga menangis setelahnya para salihin. Terhadap apa? Apa sih poin-poin yang kita tangisi? Minal kabar, terhadap kubur, wal hasyar, terhadap hari kebangkitan, wasya'idham, dan hal-hal yang besar-besar lainnya, mizan, sirat, syafa'ah, yang mungkin yang dia sangat berharap sekali dia dapatkan di hadapan Nabi SAW, akan hisab, akan apa yang dia makan, akan apa yang dia pakai, akan hal-hal yang terjadi di dalam kehidupannya, akan hal-hal yang telah dia perbuat selama hidupnya, akan apa yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baka wa baka ba'dahu salihun minal qabar wal hasyar wasya'idham, daripada hal-hal yang akan ditemui di dalam kubur, daripada hal-hal yang akan ditemui di hari kebangkitan nanti, wasya'idham, dan perkara-perkara yang besar. Maka urusan remeh-temeh, sekedar dicuekin orang, sekedar diomongin orang, sekedar ditikam dari belakang oleh manusia, sekedar sakit-sakit yang kita hadapi di dunia, hendaknya itu adalah perkara kecil dibanding perkara-perkara yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan kita hadapi. Bahkan urusan sedikit uang yang kita miliki ataupun juga
kesempitan rezeki yang kita hadapi ataupun juga kesempitan kehidupan kita di dalam kehidupan sehari-hari kita juga merupakan hal yang kecil dibanding apa yang akan kita hadapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang membuat para salihin menangis, wa syauqan wa khaufan, dan mereka menangis dengan penuh rindu, wa khaufan, dan penuh rasa takut, idza sami'ul kitab, apabila mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, awil wa'ad, atau juga nasihat, nasran au nizam, faqum. Kemudian Al-Habib Muhammad bin Salim menasihati kita, faqum, maka bangunlah. Bangunlah wahai kamu, saya, kamu, kita semua yang mendengar. Faqum wabki dzambak, tangisi dosa-dosamu. Sama kadebakau, seperti mereka telah menangis. Wa illa, kalau tidak bisa menangis karena dosa-dosa kita, tabaka, pura-puralah menangis. Pura-puralah menangis. Likaila tulam, agar nanti engkau tidak dicela, agar nanti engkau tidak, bahasa Banjarnya itu, tidak ditiwas. Karena ditiwas sebab tidak menangis. Kenapa kau harus menangis? Karena memang sepantasnya kita menangis. Menangisi diri kita yang ternyata tidak bisa menangis, yang menunjukkan betapa keras hati kita. Wal'iyadzubillah. Idza qasiyal qalbu taqsal uyun. Apabila hati itu menjadi keras, taqsal uyun, maka mata juga jadi keras. Maksudnya mata jadi keras adalah mata juga tidak mudah meneteskan air mata. Wahadi alamah li syarril anam. Maka ini menunjukkan, merupakan tanda-tanda seburuk-buruk manusia. Tanda buruk manusia, tanda keburukan pada manusia adalah hatinya keras, lalu matanya tidak mudah menangis. Hatinya keras, lalu menunjukkan dia tidak merasa khawatir, dia tidak merasa takut, tidak ada kerisauan di dalam diri dia, dan kemudian dia merasa aman-aman saja, merasa tenang saja dengan kehidupan, dengan apa yang telah dia lakukan, dengan segala kelalaian, dosa-dosa, ucapan dan perbuatan yang dia lakukan, dia tidak peduli, tenang-tenang saja, dan itu menjadi sebab kenapa air matanya tidak mengalir. Kalau seandainya dia mampu, sebentar saja dia berpikir, sebentar saja dia merenung terhadap apa yang terjadi pada dirinya, apa yang akan dia hadapi, apa yang akan dia tanggung, apa yang akan dia ucapkan, maka tentu dia akan merasa khawatir, tentu dia akan merasa risau akan dirinya, akan keselamatan dirinya. Akhwat fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semalam atau kemarin Al-Hubabah Ummu Salim hafizahullah taala wa tawwala umraha fi afiyah wa salamah. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan manfaat beliau baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Beliau menafsirkan ayat Al-Quran yang berbunyi, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celaka. Wail dalam Al-Quran berulang kali disebutkan, wailul lil mutaffifin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, wailun wailun wailul lil mutaffifin, terus apa lagi? Wailul likulli humazah lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Apa arti wail? Kalau secara arti biasanya diartikan dalam terjemah adalah kecelakaan. Tapi kalau disebutkan juga dalam tafsir bahwa wail adalah nama wadi fi jahannam, sebuah lembah di dalam api neraka, wal'iyadzubillah, namanya wail. Seakan-akan Allah menegaskan bahwa dia akan masuk ke dalam api neraka, atau dia celaka, dia binasa. Fawailun. Allah berfirman dalam Al-Quran, fawailun lil qasiyati qulubuhum, celaka bagi hati-hati yang keras. Bagi hati-hati yang keras, khasiyati qulubuhum min dzikrillah, daripada mengingat Allah. Daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya Al-Hubabah Ummu Salim hafizahullah, hati itu umpama raja. Hati itu umpama raja, dan seluruh anggota badan kita ini, mata, telinga, mulut, lidah, kedua tangan, kedua kaki, itu adalah tentara. Tentara yang ikut apa kata perintah raja, yang selalu memenuhi, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh sang raja. Dan Nabi SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh kita itu ada mudghah.
Apa arti mudghah? Mudghah itu adalah segumpal daging. Segumpal dagingnya seberapa? Seberapa besarnya? Sebesar daging yang bisa dikunyah di dalam mulut. Kita biasanya kalau makan sebuah daging, seberapa besar sih dagingnya yang masuk ke dalam mulut kita dan bisa kita kunyah? Paling sejari kita, agak besar sedikit atau agak lebar sedikit. Jari jempol kita. Itu pun bisa jadi kebesaran. Sekecil itu. Mudghah. Segumpal daging yang mana gumpalan daging itu ukurannya adalah seukuran yang bisa dikunyah di dalam mulut kita. Idza saluhat, kalau segumpal daging ini yang kecil ini tadi saluhat, baik, sehat, bagus, berkualitas, saluhal jasadu kulluh, maka seluruh anggota badan akan sehat, maka seluruh anggota badan akan baik, maka seluruh anggota badan akan soleh. Wa idza fasadat, kalau segumpal daging ini rusak, kotor, gelap, keras, fasadal jasadu kulluh, maka rusak juga, sakit juga seluruh badan. Dan Babah Ummu Salim beliau menjelaskan bahwa di antara penyebab hati itu keras adalah aklu syubhat. Di antara sebab utama hati seseorang menjadi keras adalah karena dia memakan makanan-makanan yang mengandungi syubhat, makanan-makanan yang tercampur di dalamnya hal yang haram atau tidak diketahui dengan jelas kehalalannya, atau syubhat dalam artian terlalu dimasak oleh orang yang bukan muslim, atau syubhat dalam artian berdampingan dengan makanan yang haram, atau syubhat dalam artian dibeli, dijual, atau diantar oleh orang-orang yang fasik, oleh orang-orang yang bisa jadi yang sudah sudah jelas pada dirinya hal-hal yang haram. Maka ini termasuk daripada hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Yaksul qalbu bi akli syubhat. Hati akan menjadi keras dengan makan makanan yang syubhat. Disebutkan Nabi SAW bersabda, "Idza akala al-haram", kalau seseorang makan makanan yang haram ataupun syubhat, asat jawarihuhu sya'an aba. Anggota badannya akan bermaksiat. Baik dia mau bermaksiat atau tidak mau bermaksiat. Baik dia mau atau saya nggak mau maksiat, sebenarnya saya nggak mau. Tapi itu badannya maksiat, matanya maksiat, telinganya maksiat, mulutnya maksiat. Padahal dia nggak mau, dia nggak suka, dia sadar itu salah. Tapi subhanallah, bermaksiat anggota tubuhnya. Walaupun dia tidak mau. Dan itu sebabnya apa? Sebabnya adalah akal haram, makan makanan yang haram, atau juga yang syubhat. Dan itu mungkin kita sadari. Kita ngerti riba haram. Kita ngerti namimah haram. Kita ngerti melihat hal-hal yang diharamkan Allah, baik melalui layar-layar kita, layar-layar HP kita, atau di luar sana ketika kita lihat, itu adalah haram untuk kita pandang. Atau juga kita mengetahui hal-hal haram lainnya, contoh membuka aurat kita haram, tapi kita ternyata tetap membukunya, tapi ternyata kita tetap mengerjakannya. Bisa jadi sebabnya adalah karena makanan yang tidak jika kita jaga. Maka amma ida akal halal, kalau seorang itu makan makanan yang halal, ata'at jawarihu, anggota badannya akan taat. Ca'am aba, baik dia mau taat atau tidak mau taat. Disebutkan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kulu minat thayyibati wa'malu salihah." Allah bilang dalam Al-Quran, "Kulu, makanlah daripada makanan yang thayyib." Thayyib itu adalah yang baik, yang bagus. Jadi semua yang thayyib itu sudah pasti halal. Tapi tidak semua yang halal itu thayyib. Tidak semua yang halal itu thayyib. Ada berapa banyak makanan halal di tengah-tengah kita, tapi tidak sehat. Maksudnya thayyib itu adalah bagus. Bagus dalam artian dia halal, bagus dalam artian dia juga berkualitas, bagus dalam artian dia juga bermanfaat untuk tubuh kita. Maka ada berapa banyak makanan halal,
tapi tidak thayyib. Maka di sini Allah bilang kulu minat thayyibat, makanlah makanan yang thayyib wa amalu salihah, dan kerjakan amalan saleh. Allah Allah menyelaraskan atau mensejajarkan antara makan yang baik dengan ibadah. Makanan yang baik dengan amal soleh. Ini menjelaskan kepada kita bahwa makanan punya pengaruh sekali dengan perbuatan apa-apa yang kita lakukan, daripada uh, uh, ucapan kita, perbuatan kita di keseharian kita. Subhanallah. Bahkan baru saja tadi saya membaca, la ilaha illallah, bahwa makanan yang kita makan itu tidak sekedar mengandungi kalori, tidak sekedar mengandungi vitamin, tidak sekedar mengandungi mineral-mineral dan hal-hal yang bermanfaat untuk tubuh, tetapi juga makanan yang kita makan itu mengandungi emosi. Emosi orang yang memasak. Emosi orang yang memasak. Apabila makanan tersebut, contoh, dimasak dengan tergesa-gesa, dimasak dengan marah, dimasak dengan tekanan-tekanan emosi pada sang juru masak, maka itu akan berpengaruh pada makanan yang kita akan makan, dan itu akan menyebabkan memberi pengaruh pada diri kita, baik pada badan kita dan secara khusus pada hati kita. Sehingga seringkali berapa banyak kita makan sebuah makanan, lalu kita merasa berat, lalu kita merasa tiba-tiba aja kayak capek pada, atau juga tiba-tiba aja kayak makanan saya nggak ada masalah, makanan tuh baik-baik aja gitu. Bisa jadi itu berasal daripada emosi orang yang memasak makanan kita. Makanya saya sering kali, berulang kali saya bilang, saya tidak pernah merasakan makanan yang lebih enak daripada yang saya makan ketika di Darul Zahra dulu ketika saya belajar. Kenapa? Waktu setelah saya pulang dari Darul Zahra, saya sempat duduk di Malaysia sekitar 6 tahun atau 7 tahun. Selama di sana saya berkeliling restoran Yaman demi pengen makan nasi mandi. Yang saya ingat dalam memori saya, setiap saya makan nasi mandi di Darul Zahra atau di Syarif secara umum, itu kayaknya enak aja, enak banget rasanya. Padahal kadang ya namanya kita makan pakai salam ya, pakai nampan, itu kan paling satu nampan itu katakanlah ada 3 potong daging atau 4 potong daging. Itu kita share bersama 5 orang dalam satu halaqah, dalam satu nampan ini ya, sedikit-sedikit gitu. Tapi rasanya tuh nikmat tadi. Maka ketika saya pulang ke Malaysia, saya cari, saya nggak dapat kelezatan yang pernah saya rasakan ketika saya makan di Darul Zahra. Maka akhirnya kemudian saya berpikir, bisa jadi rahasianya ada pada tukang masaknya. Bisa jadi rahasianya ada pada juru-juru masaknya, mana mereka ketika memasak sambil berzikir, sambil bersolawat atas baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini penting sekali untuk menjadi catatan buat kita, ambil untuk kita, dan menjadi pelajaran buat kita ke depan dalam memperhatikan apa yang kita makan. Kamu, dirimu, emosimu, kondisimu, apa-apa yang ada pada dirimu, kamu adalah apa yang kamu makan. Begitu katanya para ahli kesehatan. Akhwat fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini idza gasiyal galbu taqsal uyun. Tentu kita nggak mau dong hati kita menjadi hati-hati yang keras. Hati-hati yang waliyadzubillah kalau lama-lama keras jadinya jadi mati. Akan disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa hatinya orang-orang yang durhaka sama Allah ini keras, bahkan lebih keras dari batu. Lebih keras dari batu. Kata Allah, ada sebagian batu bisa memancarkan air mata air. Tapi hatinya mereka jauh bahkan lebih keras daripada batu-batu. Wal'iyadu billah. Idza qasiyal qalbu, tentu saja hati yang qasi bukan hati yang selamat, bukan hati yang salim. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah nanti di hari kiamat dengan membawa hati yang selamat. Kayak apa ciri-ciri hati yang selamat? Yaitu hati yang hidup, hati yang lembut, bukan hati yang keras.
Wa idza qasiyal qalb, tanda hati yang selamat, hatinya lembut, tentu saja salah satu tandanya adalah mudah tersentuh. Ketika dia mudah tersentuh, mudah terharu, dia mudah menangis. Wa hadhi alamah idza basiyal qalbu taqsal uyun. Wa hadhi alamah li syarril anam. Maka ini merupakan tanda seburuk-buruk manusia. Kemudian wadam'u suhuri yunirul qubur wa yudkhil ila dhilli yaumal qiyam. Air mata di waktu sahur itu akan menerangi kubur dan membuatmu dimasukkan Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan arasy pada hari kiamat nanti. Wadam'ah wajal ajal min jabal. Satu tetes air mata yang diteteskan karena takut kepada Allah itu lebih besar nilainya bahkan daripada gunung. Surif sadaqah min dahab au ta'am. Lebih besar daripada emas yang beratnya sebesar gunung disedekahkan kepada fakir miskin. Jadi satu tetes air mata aja. Tapi satu tetes air mata tersebut keluar karena takut kepada Allah, karena kau menangisi dosa-dosamu, karena kau menangisi kekuranganmu, karena kau menangisi kesalahanmu, karena kamu takut kepada Allah, karena kau mengharapkan pahala yang ada di sisi Allah, karena kau merasa tidak pantas tapi masih juga berharap. Karena kamu merasa sedikit amal tapi ternyata tidak mau malu, tetap meminta dan berdoa kepada Allah, lalu kau berdoa dengan penuh rasa harap, kamu berdoa dengan penuh rasa hibah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu menetes air matamu. Wadam'us suhur. Satu tetes air mata yang mengalir ini itu pahalanya, nilainya, beratnya di sisi Allah lebih besar daripada emas sebesar gunung yang disedekahkan. Masya Allah. Masya Allah. Ini challenge untuk kita semua. Nggak perlu menangis di sini. Nggak perlu menangis di majelis kita. Masing-masing dengan dirinya sendiri, dengan Allah Subhanahu wa taala di waktu malam, di akhir malam, kita ketika menghidupkan, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis panjang malam sampai terdengar dari dadanya suara seperti suara air yang mendidih di atas panci. Saya nggak kebayang sih suara air mendidih, tapi mungkin suaranya seperti orang yang terisak-isak menahan tangis. Terisak-isak menahan tangis sehingga para ulama mengatakan, para sahabat menjelaskan utama air yang mendidih di dalam panci. Itu sepanjang malam. Kalau kita nggak bisa menangis seperti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak menangis tetes dua tetes air mata itu sudah cukup untuk bisa menerangi kubur-kubur kita. Fa'inal buka min dzunubin katsir. Mana tangisanmu daripada dosa-dosa yang banyak? Musajjalatin laka bi aidi kiram. Tercatat dosa-dosa tersebut oleh tangan-tangan para malaikat yang mulia. Wa ainal buka min dhiya'il layal madadu anta fi syughli lahwin aw manam. Mana tangisanmu terhadap malam-malam yang terlewatkan, yang tersia-siakan, dan kamu dalam keadaan lalai, kamu dalam keadaan tertidur. Wa ghairuk tazawwad khairaz zuwad yagumu minal laili khairal qiyam. Orang-orang selain kamu, temanmu, gurumu, ada orang-orang saleh di sekitarmu, tazawwad khairaz zuwad. Mereka semua berbekal dengan sebaik-baik bekal. Mereka bangun di waktu malam khairal qiyam. Yabitu yunajir rahimal wadud. Mereka bangun, mereka berjaga sepanjang malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bisyauqin wa dzauqin walau ahgharam, dengan penuh rindu, dengan penuh rasa, dengan penuh cinta. Wa yatlul Qur'an bisautin syaji. Mereka membaca Al-Qur'an dengan suara yang penuh kesedihan. Yutilul qiyam wa yajful manam, memperpanjang berdiri dalam salat dan menjauhi tidur. ويدعو الله القدير ويبكي كثير بدمع غزير سواد الظلام ويستغفر الله عند السحر فيصبح نشيطا لفعل الكرام بوجه منير وقلب نوير يكاد يطير إلى أعلى مقام. لا إله إلا الله. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati-hati kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada orang-orang yang menangis karena Allah, yang menangis untuk Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan malam-malam kita dengan amal saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima kita di sisinya sebagai orang-orang yang diterima amal-amal salehnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutupi segala kekurangan kita, menutupi segala aib kita, mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan kita daripada orang-orang yang makbulin di sisi Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jazakumullah khair kepada seluruh akhwati yang berhadir yang telah mengambil khataman Al-Quran. Untuk malam ini kita menghatamkan 3 khatamat, padahal sebelumnya kita menghatamkan 4 dan 5 khatamat. Saya harap di malam 27 dan malam 29 kita bisa menghatamkan lebih banyak lagi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala salah khilaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.